Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial selanjutnya terkait array dua dimensi atau multidimensi. Ya, terus selanjutnya kita bisa lanjutkan saja ini ya. Kalau misalkan ingin membuat kelas baru bisa ya dengan cara tutorial sebelumnya ya. Dan di sini saya akan lanjutkan saja ya untuk lebih cepatnya pembahasan ini. Ya, kita misalkan ingin menginput suatu data ruangan ya. Nah, di dalam data ruangan itu terdapat meja, kursi ya, atau meja ya. Misalkan meja di dalam ruangan itu terdapat dalam satu baris terdapat dua ya, dalam satu baris itu terdapat dua baris ya. Jadi terdapat dua baris. Dalam satu baris terdapat dua baris, atau lebih tepatnya dalam satu baris terdapat dua kolom ya. Nah, misalkan seperti ini, meja, kemudian di sini kita bisa tentukan jumlah datanya, yaitu misalkan ya, misalkan kita tentukan jumlah barisnya adalah 2, kemudian jumlah kolomnya ya misalkan 3. Nah, kita harus tambahkan juga ini. Nah, kalau seperti ini disebut dengan dua array ya, atau dua dimensi ya. Dua dimensi ini disebut dengan dua dimensi. Kalau misalkan ditambahkan lagi ini disebut dengan 3 dimensi, atau ini sudah disebut sebagai multidimensi ya. Kemudian kita ganti di sini nama variabelnya ya, yaitu buah ya, meja ya. Ya, meja. Jadi ulangan pertama ini untuk ulangan baris ya. Jadi baris ya, ini kita ganti saja baris atau bar ya. Kemudian di sini meja, kemudian di sini dalamnya baris ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini kolomnya ya. Oh ya, kita harus buatkan lagi di dalam variabel, di dalam perulangan ini terdapat lagi ulangan ya, yaitu perulangan untuk kolomnya ya. Misalkan kita buat di sini col ya, ya variabel kolom maksudnya ya. Kemudian di sini kita panggil kolomnya ya. Ini selesai untuk menginput nilai. Nah, bagaimana prosesnya ini ya? Di sini terdapat dua array, kemudian di sini ada perulangan. Perulangan pertama ini yaitu perulangan barisnya ya. Jadi untuk perulangan, misalkan perulangan di dalam perulangan itu yang pertama dieksekusi adalah barisnya, kemudian kolomnya. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini, di baris pertama yaitu indeksnya adalah 0 atau nilainya adalah 0, kemudian 0 lebih kecil meja, artinya jumlahnya yaitu 2 ya, berarti 0 lebih kecil 2, tentu kondisinya adalah benar, sehingga di dalam blok ini akan dieksekusi. Namun di dalam blok ini terdapat lagi perulangan ya, ini yang disebut dengan perulangan kolom. Jadi diselesaikan dulu barisnya, kemudian kolomnya. Nah, kemudian kolomnya di sini terdapat yaitu variabel col, kemudian nilainya adalah 0, sehingga di sini dalam kondisi ini ya kita bisa harus buatkan lagi di sini untuk menghitung jumlahnya ya. Kita bisa buat di sini misalkan meja ya, meja, kemudian
kita panggil barisnya ya. Kemudian kita bisa dot length ya. Jadi di sini 0 karena nilainya adalah 0 di sini, variabel call ini nilainya adalah 0 sehingga 0 lebih kecil 2 ya. Kalau seperti itu maka kenapa 2? Karena di sini nilai dari baris ini nilainya adalah 2 ya, sehingga 0 lebih kecil 2 tentu kondisinya adalah benar. Jadi kondisinya adalah benar sehingga dalam blok ini akan dieksekusi ya. Kita ganti di sini nama siapa yang akan duduk di meja ini, siapa yang akan duduk di meja. Oke ya. Ya, untuk bagaimana supaya bisa dilihat indeks berapa dan baris berapa ya, jadi baris berapa di kolom berapa ya, kita bisa buatkan format di sini ya. Kita bisa buatkan format, kemudian kita bisa beri jenis formatnya, yaitu misalkan ya dolar, kemudian D, kemudian kita bisa buatkan dolar D lagi ya, kemudian kita bisa tutup. Jadi ini untuk ketika membuat format, jadi di dalam tanda petik ini kita bisa panggil jenis formatnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah konversi. Jadi pertama indeks konversi yaitu indeks 0 ya, karena di sini tadi ulangan pertama itu adalah indeksnya 0, kemudian call ini indeksnya 0 juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan dulu ya. Nah, ini terdapat kesalahan formatnya salah ya. Jadi ini formatnya salah, ini tidak, ini seharusnya di sini kita harus panggil sesuai ininya ya, variabelnya ya. Nah, kita harus panggil ini, jadi nanti itu akan kelihatan yaitu 0 kemudian 0 ya. Nah seperti ini ya, ini yang dimaksud dengan jadi formatnya D untuk jadi indeks 0. Kenapa 0 ini? Karena di sini di perulangan pertama nilainya adalah 0, berarti 0 lebih kecil 2 ya, karena nilainya di sini untuk baris ya yaitu 2. Nah, sehingga kondisinya adalah benar, sehingga yang dalam ini akan dieksekusi dalam blok ini ya, di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, kemudian selanjutnya kenapa indeksnya 0 di sini? Karena di dalam variabel call ini nilainya adalah 0 sehingga di sini nilainya 0. Jadi kita tinggal panggil ini variabel ini ya. Jadi nilai dari bar ini nilainya adalah 0, kemudian call ini nilainya adalah 0. Nah, kemudian di sini mengkonversi suatu nilai yaitu variabel meja ini sesuai dengan nilai ini berapa nilainya ini ya, atau berapa nilainya yang pertama ini, kemudian kolom ini ya. Jadi sehingga ini konversi itu adalah indeks 0 kemudian indeks 0. Nah, kemudian selanjutnya ya, misalkan kita tentukan jumlah misalkan duduk adalah ini misalkan ya. Nah, tentu sekarang di sini nilainya di sini masih indeks 0 ya, karena ini perulangan ini belum selesai, di perulangan ini belum selesai ya, belum kembali ke sini, jadi belum bertambah variabel indeks variabel bar ini dengan indeks 1 belum, namun masih di sini karena masih kondisinya masih benar. Misalkan di sini ada perintah increment, yaitu sekarang nilainya call ini adalah 1. Nah, berarti 1 lebih kecil 2, maka kondisinya adalah
benar, sehingga akan ditampilkan lagi di siapa yang akan duduk di meja kedua ya dengan indeksnya 0. Kenapa masih indeks 0? Karena belum berulang ke sini ya. Kemudian call ini sekarang nilainya adalah 1, sehingga di sini tampilkan 1 ya. Kemudian misalkan anak ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya, sekarang nilainya 2 ya. Sekarang nilainya adalah 2, berarti 2 lebih kecil 3 ya. 3 maksudnya ini bukan 2 ya, 3. Karena di sini ternyata 3 ya, bukan 2. Tapi 3, berarti 2 lebih kecil 3, tentu kondisinya adalah benar. Sehingga ditampilkan lagi siapa yang akan duduk di indeks 0, di baris indeks 0, kemudian di kolom indeks 2 ya, sehingga ditampilkan seperti ini. Misalkan anti ya. Selanjutnya di sini tetap dicek sebenarnya ya. Di sini ada sekarang nilai variabel call ini nilainya adalah 3, berarti 3 lebih kecil 3, tentu kondisinya adalah salah, sehingga di dalam blok ini tidak akan dieksekusi lagi. Namun selanjutnya akan kembali mengecek for ini, perulangan baris ini, karena di dalam blok ini sudah tidak ada yang terpenuhi, sehingga kembali lagi perulangan ini. Sekarang nilainya 1 ya, karena nilainya dengan 0 tadi, sehingga 1, sehingga nilainya sini 1 ya. Kemudian kalau misalkan kondisinya ini benar, maka dalam blok ini akan dieksekusi ya. Kenapa hasilnya di sini 0? Karena di sini di dalam perulangan ini tentu dimulai dari variabel ini lagi, yaitu nilainya 0 lagi ya. Dia kembali ke nilai 0. Dia akan dieksekusi kembali ini. Kemudian di sini secara otomatis 0 lebih kecil 3, maka kondisinya adalah benar, sehingga akan ditampilkan lagi di sini ya, indeksnya 1. Kemudian misalkan Anto ya. Kemudian selanjutnya ya, misalkan Ali ya. Kemudian selanjutnya Anas ya. Ini selesai. Kenapa selesai di sini? Karena ketika kondisinya ini sudah bernilai tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke sini. Karena nilai dari variabel bar ini nilainya adalah 3 ya. Indeksnya adalah 2 ya, tadi 1 ya. Sekarang nilainya adalah 2. 2 lebih kecil 2, tentu kondisinya adalah salah ya, sehingga di dalam blok ini tidak akan dieksekusi lagi ya, seperti itu. Kemudian kita bisa buat lagi contoh satu lagi ya, untuk menampilkan nilai ya, nilai yang sudah diinput ya. Kita bisa buatkan seperti ini ya. Ya, bisa buatkan. Nah, kita beri pembatas di sini ya. Kemudian di dalam for ini terdapat lagi for ya. Nah, di sini kita bisa berikan misalkan 3 ya. Kemudian di sini kita bisa berikan ya. Kemudian kita bisa panggil lagi. Kita bisa buatkan format saja ya. Formatnya
Kenapa error ini? Karena variabel bar ini tidak dikenal. Maka kita harus buatkan ganti juga ini ya. Kemudian ya, sehingga tidak error lagi. Nah, jadi kita bisa buatkan cara pertama ini, kita bisa tentukan ini jumlahnya, kemudian kita bisa sesuaikan ini, menyesuaikan berapa jumlah datanya. Nah, kalau kita ingin menyesuaikan maka buatkan length ya. Kalau ingin menentukan langsung maka buatkan langsung sesuai dengan jumlah datanya. Ingat kalau misalkan di sini ada dua data maka di sini kita bisa berikan 3 ya. Nah, jadi ini susahnya kalau tidak menggunakan length. Nah, jadi kita hanya kita bisa melihat misalkan hanya berapa batasnya, berapa datanya ya. Nah, seharusnya kita bisa buatkan 2 di sini ya, bukan 3 ya. Iya. Jadi ini perintah untuk menampilkan data sesuai dengan data yang dimasukkan. Misalkan Ali ya. Nas. Ini kenapa pindah baris? Karena seharusnya di sini kita harus buatkan pindah baris ya, sehingga nanti pada saat penginputan itu ada perintah pindah baris di sini ya. Setelah selesai ini maka pindah baris. Nah, di sini tidak ada pindah baris ini ya. Kita ulangi ya. Aduh. Nah, ini ya, seharusnya ini kalau kita tidak menggunakan seperti ini tentu berlanjut di sini ya, karena tidak ada perintah untuk melakukan pindah baris. Nah, selanjutnya kita bisa berikan kemudian untuk iya, seperti ini ya. Nah, ini juga seharusnya kita bisa buatkan pindah baris di sini. Nah, setelah selesai perulangan kita bisa buatkan pindah baris. Nah, ini juga kita bisa buatkan pindah baris karena ada trend lain ya. Ali, Abu, Ali, Ana. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah selesai ini ya, akan pindah baris, ini. Kemudian selanjutnya akan kembali ke sini ya, maka akan pindah baris lagi di sini ya. Kemudian di sini adalah setelah selesai semua ini tidak ada lagi yang, artinya tidak ada lagi yang terpenuhi, perulangan ini tidak lagi yang terpenuhi, maka akan dieksekusi lagi sehingga ini pindah baris begini ya. Nah, seperti itu. Oke, saya sekian untuk perulangan array ya, variabel array untuk 2 dimensi ya. Untuk materi selanjutnya silakan saksikan tutorial selanjutnya.